Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masanda Audrey. Di sini saya akan menjelaskan materi fotografi. Kenapa fotografi? Karena di zaman digital sekarang kan foto-foto itu semakin keren loh, kelamaan. Kita bisa nemunya di IG, Instagram, Facebook, atau Twitter. Nah, untuk menghasilkan foto yang keren tuh kan ada tekniknya sendiri gitu loh teman-teman. Nggak langsung cekrek langsung jadi. Makanya itu di sini aku akan bahas materi fotografi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan subscribe, like, komen, dan share juga biar teman-teman yang lain tahu gitu loh teman-teman. Dan sebelum itu juga aku di sini cuma bahas bagian-bagian kayak macam-macamnya, komposisi dan tekniknya saja. Kalau untuk bagian kameranya aku nggak bahas. Jadi kalau kalian ingin cari materi yang berkaitan bagian-bagian kamera, kalian bisa cari di internet gitu loh teman-teman. Dan juga sebelumnya mohon maaf juga kalau penjelasanku ini misalnya kalian kurang jelas atau kayak ngomongku nggak jelas atau apapun, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini aku juga latihan untuk berbicara juga ya teman-teman. Oke. Dan juga untuk link referensi dan gambar nanti aku taruh di deskripsi ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke materi fotografi. Pengertian dan sejarah singkatnya. Pengertian dan definisi fotografi. Fotografi dari bahasa Inggrisnya fotografi yang berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu photos atau artinya cahaya, dan grafo atau melukis adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Jadi fotografi itu simpelnya itu kita itu melukis, nggak mewarnai, cuma menangkap. Jadi melukisnya modelnya kayak kita menangkap suatu gambar gitu loh, menggunakan alat. Fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat. Jadi fotografi, bahasa ilmiahnya, proses untuk menghasilkan gambar atau foto gitu loh, dengan merekam pantulan cahaya. Jadi kalau fotografi itu istilahnya kita itu foto sesuatu itu yang ada cahayanya pakai alat kamera. Kalau nggak ada cahaya itu nggak bisa kita foto intinya. Untuk menghasilkan intensitas cahaya yang tepat untuk menghasilkan gambar, digunakan bantuan alat ukur berupa light meter. Setelah mendapat ukuran pencahayaan yang tepat, seorang fotografer bisa mengatur intensitas cahaya tersebut dengan mengubah kombinasi ISO atau ASA, ISO speed, diafragma, aperture, dan kecepatan rana speed. Kombinasi antara ISO, diafragma, dan speed disebut sebagai pajanan expose. Di era fotografi digital, di mana film tidak bisa digunakan, maka kecepatan film yang semula digunakan berkembang menjadi digital ISO. ISO pada kamera digital adalah ukuran
tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Kalau ini yang aku bilang tadi aku nggak jelasin ya. Intinya kan kalau kalian ingin tahu materi tentang bagian-bagian kamera, kalian bisa cari di internet ya. Mohon maaf ya. Sejarah fotografi. Sejarah fotografi dimulai pada abad ke-19, tahun 1839, merupakan tahun awal kelahiran fotografi. Pada saat itu, di Prancis dinyatakan secara resmi bahwa fotografi adalah sebuah terobosan teknologi. Saat itu, rekaman 2 dimensi seperti yang dilihat mata sudah bisa dibuat permanen. Jadi kan awalnya kan dari Prancis gitu kan, dan menyatakan kalau fotografi itu kan terobosan teknologi di Prancis gitu. Dan sejarah fotografi bermula jauh sebelum Masehi loh. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, seorang pria bernama Mouty mengamati suatu gejala. Jika pada dinding ruangan yang gelap terdapat lubang kecil pinhole, maka di bagian dalam ruang itu akan terrefleksi pemandangan di luar ruangan secara terbalik lewat lubang tadi. Mouty adalah orang pertama yang menyadari fenomena kamera obscura. Ini loh orangnya yang menyadari fenomena yang ada di kamera obscura gitu loh. Jadi kayak ngamatin gejala gitu di dinding ruang gelap, ada lubang kecil gitu yang bisa direfleksikan pemandangannya secara terbalik lewat lubang. Dan ini juga kamera obscuranya gede banget ya teman-teman. Jadi kayak udah gede, dan juga katanya proses buat fotonya tuh lama banget gitu loh, pas abad Masehi gitu teman-teman. Berabad-abad kemudian, banyak yang menyadari dan mengagumi fenomena ini. Sebut saja Aristoteles. Pada abad ketiga sebelum Masehi, dan seorang ilmuwan Arab Ibnu al-Haytham al-Hazan pada abad ke-10 sebelum Masehi, yang berusaha untuk menciptakan serta mengembangkan alat yang sekarang dikenal sebagai kamera. Jadi abad-abad kemudian itu Aristoteles tuh sedang berusaha mengembangkan alat yang namanya kamera gitu. Dan pada tahun 1558 seorang ilmuwan Italia, Giambattista della Porta, menyebut kamera obscura pada sebuah kotak yang membantu pelukis menangkap bayangan gambar. Wow. Nama kamera obscura ini diciptakan oleh Johannes Kepler pada tahun 1611. Johannes Kepler membuat desain kamera portable yang dibuat seperti sebuah tenda dan memberikan nama alat tersebut kamera obscura. Di dalam tenda sangat gelap kecuali sedikit cahaya yang ditangkap oleh lensa yang membentuk gambar keadaan di luar tenda di atas lembar kertas. Jadi kayak obscura ini sejenis kayak Polaroid gitu, mungkin Polaroid zaman dulu kan kayak membentuk gambar keadaan di luar tenda di atas lembar kertas. Kan menurutku kayak sama kayak Polaroid, cuma Polaroid zaman dulu gitu mungkin teman-teman. Berbagai penelitian dilakukan mulai pada awal abad ke-17. Seorang ilmuwan berkebangsaan Italian, Agnello Sala, menggunakan cahaya matahari untuk merekam serangkaian kata pada pelat chloride perak, tapi ia gagal mempertahankan gambar secara permanen. Sekitar tahun 1800, Thomas Wigwood, seorang berkebangsaan Inggris, bereksperimen untuk merekam gambar positif dari citra pada kamera obscura berlensa.
hasilnya sangat mengecewakan. Humphrey Davy melakukan percobaan lebih lanjut dengan klorida perak, tapi bernasib sama juga walaupun sudah berhasil menangkap imaji melalui kamera obscura tanpa lensa. Jadi awalnya penelitian menggunakan kamera obscura itu gagal-gagal terus gitu loh. Mulai dari seorang ilmuwan yang berkebangsaan Italian, terus kebangsaan Inggris, terus juga seorang ilmuwan Humphrey Davy juga percobaan juga gagal terus, intinya gagal terus gitu loh, nggak langsung jadi gitu loh teman-teman, apa pas mutunya pakai kamera obscura. Akhirnya pada tahun 1824 seorang seniman litografi Prancis, Joseph Niepce 1765 sampai 1833, setelah 8 jam mengekspos pemandangan dari jendela kamarnya melalui proses yang disebutnya heliografu, atau proses kerjanya mirip litografi di atas pelat logam yang dilapisi aspal, berhasil melahirkan sebuah gambar yang agak kabur. Berhasil pula mempertahankan gambar secara permanen. Ia melanjutkan percobaannya hingga tahun 1826. Inilah yang akhirnya menjadi sejarah awal fotografi yang sebenarnya. Foto yang dihasilkan itu kini disimpan di University of Texas di Austin, Amerika Serikat. Jadi ini fotonya teman-teman ternyata. Dan ini katanya itu foto pertama di dunia gitu loh. View from the window at Le Gras. Foto pertama yang berhasil dicetak meskipun masih tampak kabur dibuat oleh Joseph Niepce. Jadi ini foto pertamanya ya, gak jelas sih, cuman ada hasilnya gitu loh. Wow, bagus ya teman-teman. Kalau dulunya kalau menurut saya bagus aja sih intinya. Kita lanjut ya. Penelitian demi penelitian terus berlanjut hingga pada tanggal 19 Agustus 1839, desainer panggung opera yang juga pelukis Louis Jacques de Denguire 1787 sampai 1851 dinobatkan sebagai orang pertama yang berhasil membuat foto yang sebenarnya. Sebuah gambar permanen pada lembaran plat tembaga perak yang dilapisi larutan iodin yang disinari selama 1,5 jam cahaya langsung dengan pemanas merkuri alias neon. Proses ini disebut daguerreotype. Untuk membuat gambar permanen, plat dicuci larutan garam, dapur, dan asir suling. Pada bulan Januari 1839, Denguire sebenarnya ingin mematenkan temuannya itu. Akan tetapi, pemerintah Prancis berpikir bahwa temuannya itu sebaiknya dibagikan ke seluruh dunia secara cuma-cuma. Wow. Ternyata mau dipatenkan malah pemerintah Prancis baik ya teman-teman, malah dibagikan ke seluruh dunia secara cuma-cuma. Dan ini BTW fotonya yang paling jelas, bagus loh. Kalau menurutku ada keestetikan sendiri. Paul Devard du Temple, foto pertama yang diakui secara umum dibuat oleh Louis Daguerre. Bener-bener pas zaman itu jelas banget dan wah, buat kagum orang-orang aja nih. Fotografi kemudian berkembang dengan sangat cepat melalui perusahaan Kodak Eastman. George Eastman mengembangkan fotografi dengan menciptakan serta menjual roll film dan kamera box yang praktis. Sejalan dengan perkembangan dalam dunia fotografi melalui perbaikan lensa, shutter, film, dan kertas foto. Jadi kan fotografi mulai berkembang. Terus kan perusahaan Kodak mulai buat kamera gitu kan, sejenis kamera
dengan adanya jual roll film gitu, biar praktis gitu mungkin, dan juga mulai perbaikan lensa, shutter film, dan kertas foto. Jadi sering berkembangnya zaman kan selalu memperbaiki gitu, nambah-nambah kayak entah kayak ISO, aperture kayak gitu-gituan kalau nggak salah sih. Tahun 1950, untuk memudahkan pembidikan pada kamera single lens reflex, maka mulailah digunakan prisma SLR. Dan Jepang pun mulai memasuki dunia fotografi dengan produksi kamera Nikon yang kemudian disusul dengan Canon. Tahun 1972, kamera Polaroid temuan Edwin Land mulai dipasarkan. Kamera Polaroid mampu menghasilkan gambar tanpa melalui proses pengembangan dan percetakan film. Wow, ternyata Jepang pun mulai produksi Nikon dan Canon ternyata teman-teman, dan juga mulai buat Polaroid versi tahun 72-an lah. Ya kan ada kan, kalau menurutku Obscura itu Polaroid versi lawasnya kan, bener kan teman-teman? Hehehe. Kemajuan teknologi turut memacu fotografi secara sangat cepat. Kalau dulu kamera sebesar tenda hanya bisa menghasilkan gambar yang tidak terlalu tajam, kini kamera digital yang cuma sebesar dompet mampu membuat foto yang sangat tajam dalam ukuran sebesar koran. Jadi ya ngikuti perkembangan zaman. Kamera kan semakin kecil kan, kayak kalian yang punya kamera segenggam tangan gitu, menyesuaikan zaman. Masa ya kamera masa harus segede tenda gitu ya, gak mungkin lah Kak. Kalian masa mau foto harus seret-seret kamera segede itu. Kan intinya semakin berkembangnya zaman, semakin kamera semakin canggih, semakin gambarnya sangat bagus dan indah gitu loh teman-teman intinya. Oke, kita lanjut macam-macam fotografi. Landscape fotografi. Landscape fotografi, jika kamu mencintai fotografi dan memiliki keceruntungan untuk melihat-lihat pemandangan indah yang ada di sekitar kamu, atau traveling ke tempat-tempat yang indah, kemudian mengabadikan foto alam tersebut. Landscape fotografi menunjukkan ruang dalam dunia, yaitu pemandangan alam, kadang-kadang luasa dan tak berujung, tapi kadang-kadang mikroskopis. Foto landscape biasanya menangkap kehadiran alam, tapi juga dapat fokus pada buatan manusia. Tipe foto ini biasanya digunakan pada kalender, kartu pos, dan memorabilia. Jadi landscape fotografi itu fokusnya kayak alam gitu loh teman-teman. Entah gunung, lalu kayak sawah, pedesaan, hutan, dan lain sebagainya. Pokoknya landscape fotografi ada bagiannya seperti itu sih. Wildlife fotografi yang berfokus pada hewan liar dan habitat alami mereka disebut fotografi satwa liar. Perilaku hewan di alam liar juga merupakan objek bagi wildlife fotografi. Sebagian foto-foto ini dicetak dalam jurnal dan pameran atau pemeran. Banyak orang berlatih jenis fotografi ini, namun bukan hal yang mudah karena selain kamera yang canggih, lensa yang bagus, senter yang kuat, kamu juga membutuhkan kesabaran ekstra untuk membidik foto yang menawan. Jadi kalau wildlife ini kan foto tentang satwa, dan juga kalau kayak kalau untuk memotret wildlife itu butuh skill yang harus diasah, soalnya kan hewan kan gerak terus kan, jadi sama juga upgrade
lensa gitu sama senter. Pokoknya upgrade kamera gitu. Dan juga soalnya ya itu tadi, hewan kan udah gerak, jadi harus pas dan bener-bener harus fotonya harus amazing gitu loh. Seakan-akan kalau hewan itu pas di foto itu misal ya kayak memperhatikan kita, padahal aslinya ya nggak memperhatikan, cuma kebetulan hewannya kayak melihat ke arah kita, lalu kita cekrek langsung foto dengan dengan yang pas, akhirnya ya udah deh bagus hasilnya. Jadi intinya wildlife photography itu perlu diasah, selain diasah upgrade kamera juga dan lensa. Intinya gitu aja sih. Portrait photography. Portrait fotografi atau portrait adalah penangkapan dengan cara fotografi serupa dengan seseorang atau sekelompok kecil orang. Potret kelompok, di mana ekspresi wajah dan dominan. Tujuannya adalah untuk menampilkan rupa, kepribadian, dan bahkan mood subjek. Jadi kayak potret ini lebih ke wajah seseorang dan untuk menonjolkan lebih ekspresi wajah, rupa, dan kepribadian gitu aja. Seperti jenis lain potret, fokus foto adalah wajah seorang. Seperti yang aku jelaskan tadi, fokusnya muka orang intinya. Meskipun seluruh tubuh dan latar belakang dapat dimasukkan, sebuah potret umumnya tidak snapshot, tapi gambarnya terdiri dari orang dalam posisi masih. Intinya fotonya itu muka doang gitu teman-teman. Cuman nggak pokoknya posisinya masih tetap gitu loh. Gak berubah-ubah, yang dibutuhkan cuma mukanya. Sebuah potret sering menunjukkan orang yang melihat langsung pada kamera. Kalau moto itu pokoknya orangnya harus lihat kamera biar detail gitu, kayak kayak tekstur wajahnya, ekspresinya, matanya gitu, biar kelihatan potretnya. Tidak seperti banyak gaya lain, subjek fotografi potret seringkali model non-profesional. Potret keluarga memperingati acara-acara khusus seperti wisuda atau pernikahan, mungkin secara profesional diproduksi atau mungkin vernakular, dan yang paling sering dimaksudkan untuk melihat pribadi, bukan untuk pameran umum. Jadi kan potret fotografi ini kan lebih kayak foto-foto kayak foto-foto wisuda, foto keluarga, foto temen atau lain sebagainya. Jadi fotonya itu kayak kita foto sendiri gitu, pakai muka sendiri, atau difotoin orang pakai muka sendiri, mungkin sejenis seperti itu sih potret fotografi. Still life photography. Still life photography adalah fotografi yang objeknya benda mati tidak bergerak. Benda mati tidak bergerak. Ya, benda mati tidak bergerak kayak meja, kursi, tempat tidur, dan lain sebagainya. Gitu ya. Di jenis fotografi ini, fotografer dapat mengatur posisi objek atau sekelompok objek, latar belakangnya, dan mengatur pencahayaannya dengan bebas. Jadi berkreasi gitu loh kalau pakai still life itu. Pokoknya pakai benda mati loh ya. Still life pun berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan emosional dari sebuah gambar foto. Ya kayak kayak ada perwakilan emosi dari benda mati gitu mungkin. Still life mempunyai 3 unsur penting yang harus diperhatikan agar gambar yang dihasilkan menjadi lebih hidup, yaitu pencahayaan, komposisi, dan properti. Jadi harus dipersiapkan sebaik mungkin biar kelihatannya itu gambarnya ada kesannya atau maknanya sendiri gitu teman-teman intinya. Pencahayaan merupakan unsur dasar dari fotografi.
Tanpa pencahayaan yang optimal, suatu foto tidak dapat menjadi sebuah karya yang baik. Jadi seperti yang awal-awal yang dijelaskan fotografi tadi, cahaya itu penting buat fotografi. Kalau nggak ada cahaya, mana bisa kita foto gitu. Oleh karena itu, seseorang fotografer harus mempunyai pengetahuan yang luas mengenai teknik pencahayaan. Cara mempelajari penguasaan pencahayaan adalah dengan melatih mata untuk lebih peka terhadap cahaya yang muncul. Jadi, kalau mau belajar fotografi harus dilatih terus pencahayaannya, teknik pencahayaannya buat moto objek gitu, biar biar semakin tambah peka gitu sama cahaya-cahaya yang muncul untuk difoto. Fashion fotografi. Fashion fotografi adalah genre fotografi yang ditunjukkan untuk menampilkan pakaian dan barang-barang fashion lainnya. Jadi ya kalau fashion fotografi itu ya kayak kita pakai baju terus fotonya pokoknya pakai bajunya harus sesuai dengan konsepnya gitu. Mungkin fashion fotografi fashion yang paling sering dilakukan untuk iklan atau majalah fashion seperti Vogue, Vanity Fair, atau Allure. Seiring waktu, fotografi fashion telah mengembangkan estetika sendiri di mana pakaian dan model diperkuat dengan adanya lokasi eksotis atau aksesoris. Jadi semakin berkembangnya zaman, model itu kayak harus bajunya konsepnya ada estetikanya gitu, mungkin ditambah dengan aksesoris biar kelihatan kelihatan estetikanya ada gitu. Fashion fotografi bisa dibilang salah satu jenis genre yang paling menguntungkan dan merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan dunia fashion. Jadi fashion fotografi itu genre efektif gitu loh buat dunia fashion. Dan di sini fotografi fashion sendiri digunakan untuk membawa perhatian pada pakaian dan aksesoris. Nah, fashion fotografi itu lebih menonjolkan kayak pakaian dan aksesorisnya biar fotonya kelihatan ada estetikanya sendiri gitu. Model eksklusif yang dipilih untuk menampilkan produk dengan cara sebaik mungkin. Fotografer fashion saat ini membuat tampilan tertentu baik dalam lingkungan alam ataupun yang dibuat di studio. Seringkali foto modis menentukan jalan mereka di majalah mode terkemuka. Majalah ini melayani banyak orang yang mencintai dan memang berminat untuk mengetahui pakaian dan aksesoris mode lainnya. Nah kan banyak orang yang ingin berminat gitu loh mengetahui pakaian dan mode lainnya melalui fashion fotografi ini. Makanya biarkan siapa tahu kan kayak orang-orang tertarik sama fashion gitu kan. Makanya melalui majalah-majalah ini biar minat gitu, misal minat untuk buat fashion fotografi ke minatnya ke fashion gitu loh intinya. Street photography. Street photography atau fotografi jalanan adalah aliran fotografi yang menarik, sedikit berbeda dengan foto jurnalistik yang fokusnya mengabadikan momen puncak atau klimaks. Jadi street photography ini kayak kita foto di jalan gitu, cuma dengan teknik yang unik gitu biar kelihatan estetik. Dan juga beda gitu loh dengan foto jurnalistik yang kayak di acara-acara TV itu yang cuma mengabadikan momen-momen kayak berita-berita gitu. Street photography bertujuan untuk merekam kegiatan sehari-hari,
sejenis kayak vlog mungkin. Menurut Thomas Leuthard, street photography hanyalah dokumentasi kehidupan di depan umum dengan cara yang jujur. Jadi kayak street photography itu kayak kita bisa melihat kehidupan orang-orang di jalan tuh ngapain. Entah ada orang jualan, aktivitas di jalan, mobil motor, jenis gitu sih mungkin. Street photography menggunakan sebuah teknik dari street photography atau pure photography yang di dalamnya menunjukkan suatu visi atau tujuan yang murni dari suatu hal seperti cerminan dan kondisi masyarakat. Jadi street photography itu selain menggambarkan dokumentasi kehidupan juga menggambarkan visi dan tujuan juga. Jadi kayak cerminan dari kondisi masyarakat. Kayak misalnya di street photography kita moto kayak moto aktivitas itu tadi kan, aktivitas entah orang lagi duduk atau nunggu seseorang, macem-macem gitu kan, dan lain-lain. Fotografi jalanan juga merupakan salah satu aliran dalam fotografi yang dalam pengambilan gambarnya lebih mengutamakan objek orang jalan, objek tiang, objek mobil, motor, objek kayak lampu juga, dan objek pintu. Intinya hal-hal yang mengutamakan objek, gak manusia aja ya. Fine art photography. Fine art photography adalah cabang fotografi yang lebih menitik beratkan nilai estetika dan intelektual dalam karya-karyanya. Jadi selain indah, foto tersebut juga mengandung arti. Jadi fine art itu ada maknanya sendiri kayak gini. Contohnya ya, fotonya. Foto yang ada pada sebuah foto fine art dikenal sebagai salah satu foto yang sulit dimengerti. Jadi foto fine art itu ada kiasannya berarti dong. Kalau menurut saya sih kayak gini contohnya. Ini maksudnya apa? Mau saya ngira-ngira orang bunuh diri atau apa kan? Jadi kan karya seni yang banyak kiasannya dan sulit dimengerti gitu. Memang benar, karena tidak semua orang dapat menerjemahkan suatu foto untuk mencari maknanya maksudnya. Fotografi tipe ini bertujuan untuk menangkap visi dan misi dari suatu karya seni. Oh gitu toh. Biasanya tipe ini banyak temukan pada pameran dan museum. Ya kan kalau taruh pameran dan museum kan orang-orang pecinta seni foto kan biasanya entahlah kayak menyimpulkan makna dari foto ini juga termasuk karya seni loh. Mungkin kalau menurut saya ya, yang saya tadi bilang, entah orang duduk terus bunuh diri dari sini dengan tonton hitam putih gitu, mungkin maknanya seperti itu sih kalau menurut saya. Jurnalis fotografi. Jurnalis fotografi adalah bentuk khusus dari jurnalisme atau mengumpulkan, mengedit, dan menyajikan bahan berita untuk diterbitkan atau disiarkan yang menciptakan gambar agar dapat menceritakan sebuah kisah berita. Jadi kayak sejenis jurnalisme fotografi itu kayak orang reporter gitu. Terus kan bahas berita apa gitu. Misalnya kayak berita banjir gitu kan, jurnalis fotografi. Sekarang biasanya dipahami untuk merujuk hanya untuk gambar diam. Tapi dalam beberapa kasus, istilah ini juga merujuk ke video yang digunakan dalam jurnalisme penyiaran. Jadi gak di foto aja sih, di video kejadian-kejadian yang dramatis gitu. Contohnya banjir tadi. Foto jurnalisme dibedakan dari cabang dekat lainnya, fotografi seperti fotografi dokumenter sosial, fotografi jalan, atau fotografi selebriti. Jadi kan ada macam-macamnya kan.
kayak dokumenter itu kayak entah apa ya, kayak misal entah buat video dokumentasi gitu. Kalau sosial mungkin lebih ke dokumentasi yang ada di pinggir-pinggir jalan atau dokumentasi orang-orang sedang sosialisasi. Kalau fotografi jalan yang street fotografi tadi orang-orang jalan gitu. Kalau yang selebriti yang kayak apa ya, fotografi yang tentang artis-artis gitu. Oleh kualitas dari ketetapan waktu, gambar memiliki makna dalam konteks rekor baru-baru ini diterbitkan peristiwa. Objektivitas. Situasi tersirat oleh gambar adalah representasi adil dan akurat dari peristiwa yang mereka menggambarkan balik isi dari nada. Jadi kayak mengakuratkan sebuah peristiwa gitu, objektivitas gitu, kayak dokumentasi gitu loh. Objektivitas tuh kayak dokumentasi dari suatu peristiwa yang akurat gitu. Narasi gambar menggabungkan dengan unsur-unsur berita lainnya untuk membuat fakta-fakta relatable untuk penampil atau pembaca pada tingkat budaya. Jadi kayak objektivitas tuh menggambarkan suatu realitas sebuah foto kayak perperangan atau dan lain sebagainya. Seperti penulis, wartawan foto adalah wartawan, tapi dia sering harus membuat keputusan cepat dan membawa peralatan fotografi. Sering sedangkan terkena hambatan yang signifikan, bahaya fisik, cuaca, orang banyak. Jadi pas apa ya, wartawan itu harus apa? Harus siap, istilahnya siap segala hal gitu loh. Entah pas nyiarin sebuah foto dan berita gitu, entah apa ya, kayak kenapa harus siap mental, karena ini nanti banyak hambatannya. Misalkan apa ya, ada orang kerusuhan demo kan, biasanya nanti kalau orang kerusuhan demo kan kayak entah kena batu, kena lempar. Nah, wartawan itu harus apa ya, harus pinter-pinter gitu loh, apa, pinter-pinter juga buat berita sesuai faktanya juga, kayak ngomongnya gitu depan kamera juga. Dan juga harus siap-siap aja misal kena lempar, kena apa gitu intinya. Dan juga harus pas wawancara itu harus dalam keadaan tenang banget, gak boleh ikut panik atau apapun dan lain sebagainya, karena sebagai pekerjaannya wartawan harus profesional gitu teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau mungkin agak panjang ini videonya. Kita lanjut ya. Semoga kalian gak bosan. Abstrak fotografi. Abstrak fotografi dalam fotografi sebenarnya bisa disebut sebagai aliran para pemuja komposisi. Wow. Dengan demikian, seorang fotografer yang akan buat foto abstrak akan mengisi kanvasnya dengan sebuah komposisi yang dilihatnya di alam. Jadi kayak abstrak fotografi ini lebih ke apa ya, kayak fotografi dan seorang pelukis gitu mungkin, yang memadukan sebuah karya foto dan lukisannya yang dilihatnya dari alam. Dari sebuah realitas 3 dimensi yang ada, bisa tercipta jumlah tak terhingga komposisi foto abstrak ini. Wow, berarti ya sesuai suka-suka fotografer dan pelukisnya dong berarti. Inti dan definisi fotografi abstrak bisa menghasilkan foto-foto yang sangat dramatis. Jadi perpaduan gitu maksudnya ya. Cenderung mengangkat bentuk, warna, dan lekuk daripada detail sebuah objek. Jadi kayak lebih cenderung detail kan apa ya, bentuk seni, pahatan, art gitu dan sejenisnya. Kebanyakan fotografer akan mencari detail untuk mendapat kesempatan untuk memotret sesuatu. Jadi pas foto itu dilihat detail-detailnya dulu, itu gimana maksudnya. Ya detailnya abstraknya seperti ini, terus kan ya ditaruh di sini, jadi dilihat dulu intinya.
makrofotografi. Makrofotografi adalah fotografi close up. Definisi klasik adalah bahwa gambar yang diproyeksikan pada film pesawat, yaitu film atau sensor digital. Jadi kayak makrofotografi ini detail banget gitu loh fotonya, atau mungkin kameranya dibuat kecil biar detail gitu, dekat dengan ukuran yang sama sebagai subjek. Lensa dirancang untuk makro biasanya paling tajam, mereka di jarak fokus makro, dan tidak cukup sebagai tajam pada jarak fokus yang lain. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah makro telah digunakan dalam bahan pemasaran, berarti bisa fokus pada subjek ini cukup dekat. Sehingga ketika inch 6x4 biasa atau 15x10 cm cetak dibuat, gambar hidup ukuran atau lebih besar dengan 35 mm film ini memerlukan rasio pembesaran hanya sekitar 1:4 yang menuntut kualitas lensa yang lebih rendah dari 1:1. Wow, detail banget ya teman-teman. Gak nyangka sih kalau makro itu detail-detailnya sampai segini, matanya hewan aja loh sampai detail. Matanya ini ternyata nggak satu, ternyata kumpulan banyak. Pantes kalau lihat lalat itu matanya kok banyak gitu ternyata ya teman-teman. Mungkin begitu sih. Dengan kamera digital, ukuran gambar yang sebenarnya jarang dinyatakan sehingga rasio pembesaran sangat tidak relevan. Kamera bukan mengiklankan jarak terdekat, mereka ke fokus. Metode ini sangat berguna dalam pekerjaan forensik, di mana detail kecil pada adegan kejahatan atau kecelakaan mungkin sering jadi signifikan. Jadi metode makrofotografi ini kayak berguna gitu buat nyelidiki, misal kayak sidik jari yang yang susah dilihat dengan telanjang mata, mungkin dengan makrofotografi ini bisa gitu kan. Trace bukti seperti sidik jari dan tanda selip sangat penting dan mudah direkam menggunakan makroskopi. Detail banget gitu makrofotografi ternyata. Letak permukaan dari produk pecah sangat mengungkap fraktografi menggunakan, terutama ketika difoto menggunakan cahaya melirik untuk menyoroti rincian permukaan. Intinya makrofotografi itu foto yang kayak mendetailkan sesuatu gitu. Jaraknya bahkan kayak lebih detail, lebih jelas daripada pakai kamera biasa yang zoom-zoomnya beribu-ribu tapi banyak noise-nya alias banyak titik-titiknya gitu teman-teman. Makrofotografi intinya. Wedding fotografi. Nah, ini pasti kalian suka dong kalau wedding fotografi. Sebenarnya udah jelas, cuman aku jelasin lagi aja sih, nggak apa-apa kan? Wedding fotografi adalah benar-benar foto yang dilakukan sebelum acara pernikahan. Bisa berupa foto dokumentasi, sebuah acara adat sebelum pernikahan, foto dokumentasi pertunangan, maupun foto gaya yang selama ini banyak diketahui oleh orang dengan sebutan pre-wedding. Tipe ini merupakan salah satu yang paling populer karena setiap orang pasti ingin memiliki foto yang bagus pada momen penting mereka. Tipe ini membutuhkan fotografer yang berpengalaman karena dibutuhkan keahlian untuk menangkap momen-momen penting. Biasanya dibutuhkan lebih dari ratusan foto, baik berupa foto warna BW, black and white, dan sepia ya. Kalau wedding fotografi mah ya sekali bisa dijelaskan. Kalian pasti nanti suatu saat nikah kan, intinya ya pasti kalian butuh pre-wedding juga kayak gini kan, dan harus para fotografer yang berpengalaman yang buat foto kayak gini. Dan selain foto juga harus buat video dokumentasi buat pre-wedding atau pernikahan gitu sih ya. Gak usah tak jelasin lagi kalau wedding fotografi, kalian pasti udah paham lah. Underwater fotografi. Underwater fotografi yang dalam bahasa Indonesia berarti
Fotografi di bawah air bertujuan untuk mendapatkan kehidupan di bawah laut ke permukaan. Banyak orang yang tertarik tentang apa yang terjadi di bawah air dan fakta-fakta yang melingkupinya. Jadi underwater fotografi ini kayak apa ya? Kan orang-orang tuh kan kepo atau penasaran kan bahwa air tuh ikannya seperti apa, terus ke dalam lautannya itu seperti apa. Lalu lagi hewan-hewan spesies unik, terumbu karang, koral, apapun itu dan lain sebagainya. Orang-orang kan penasaran. Terus lagi entah ada yang misal penasaran paus itu sebesar gimana. Nah, orang-orang tuh biasanya penasaran gitu, teman-teman, biasanya sih underwater fotografi. Makanya kan ada macam-macamnya ini kan ya. Biar apa ya, orang-orang tahu gitu. Ada dua aliran fotografi underwater secara umum, yaitu makro photographer dan wide angle photographer. Makro photographer adalah mereka para peminat objek-objek kecil dari jenis ikan, kuda laut, nudibranch, siput, udang, kepiting, dan lain-lain. Sedangkan wide angle fotografi lebih memfokuskan diri untuk mengambil gambar sudut lebar, terutama pemandangan bawah air. Kedua aliran tersebut membutuhkan spesifikasi peralatan yang berbeda. Jadi, di underwater fotografi itu apa ya? Ada dua aliran, makro dan wide angle. Kalau makro itu kayak orang-orang tuh butuhnya pingin foto-foto yang ikan kecil-kecil gitu loh, teman-teman. Ya udang laut, ya siput, ya kepiting, pokoknya teripang atau kayak gurita-gurita gitu, terus koral-koral, ikan nemo dan lain sebagainya, macam-macam gitu teman-teman. Kalau wide angle itu fokusnya kayak pemandangan gitu loh teman-teman, pemandangan bawah air itu kedalamannya seperti apa, warna air di laut seperti apa, terus kayak pemandangan entah paus, entah ya paus, ya lumba-lumba, entah apapun, ikan-ikan besar gitu, hiu dan lain sebagainya. Nah, kedua aliran tersebut membutuhkan spesifikasi peralatan dan jelasnya apa ya, kameranya itu kan apa ya, kameranya khusus dan juga kan harganya pasti mahal. Soalnya kenapa mahal? Kan apa ya, kayak fitur-fiturnya gitu loh yang tanah air kan mahal. Jadi kamera yang anti air itu memang ya mahal gitu. Ya kalau kalian misal ya tertarik pakai underwater fotografi gitu ya, ya kalian harus apa kayak menyiapkan budget yang sedikit, apa ya, bisa bilang bukan sedikit sih, mahal gitu kan, biar bisa mengabadikan underwater fotografi ini, karena ya itu spesifikasinya khusus dan mahal kalau menurut saya ya. Infrared fotografi. Infrared fotografi dalam fotografi inframerah, film, atau sensor gambar yang digunakan adalah sensitif terhadap cahaya inframerah. Bagian dari spektrum yang digunakan adalah disebut sebagai near infrared untuk membedakan dari jauh inframerah. Jadi kayak apa ya, fotonya itu apa ya, menonjolkan ini kayak apa ya, filter gitu mungkin, atau sejenis bagian-bagian kayak negatif BNW hitam dan putih gitu, filter-filter gitu mungkin jenisnya inframerah, yang merupakan domain thermal imaging. Panjang gelombang yang digunakan untuk rentan fotografi dari sekitar 700 nm ke sekitar 900 nm. Biasanya suatu filter inframerah digunakan. Ini memungkinkan inframerah IR lulus cahaya melalui kamera, tapi blok semua atau sebagian besar spektrum cahaya tanpa filter sehingga tampak merah hitam atau mendalam. Jadi infrared ini kayak lebih fokus apa ya, sejenis yang bagiannya nonjolnya ke
merah gitu atau sunting filternya gitu, kemungkinan saja sih menurut saya infrared fotografi gitu. Intinya yang dicari itu hal-hal yang ada kaitannya dengan filternya gitu mungkin. Ada kemungkinan aja ya, maaf teman-teman. Commercial advertising photography merupakan aliran fotografi yang proses merekam dan gambarnya biasanya dibuat menarik dengan bantuan editing dan komputer grafis dan bertujuan untuk keperluan promosi atau iklan. Oh, jadi gitu. Commercial advertising fotografi itu kayak iklan ya, buat makanan, iklan-iklan gitu teman-teman. Jadi biar konsepnya itu menarik, entah iklan baju, pakaian, iklan makanan, terus iklan-iklan kayak produk-produk apa ya, produk-produk parfum, produk-produk sandal dan lain sebagainya sih. Karena fotografi memainkan peran penting dalam periklanan, fotografer profesional banyak mengabadikan karya mereka untuk fotografi iklan. Ya, begitulah intinya fotografi itu ya, selain buat foto-foto doang dan buat mengabadikan momen, juga bisa buat iklan-iklanan juga. Dan juga apa ya, banyak profesional yang mengabadikan karya mereka untuk fotografi. Kebutuhan untuk menyalin iklan unik dan eye-catching, berarti fotografer dapat bekerja dengan beberapa jenis fotografi, termasuk makro fotografi dan fotografi glamour. Jadi kayak apa ya, fotografer bisa bekerja dengan beberapa jenis fotografi ya, kayak makro dan fotografi glamour. Jadi macam-macam gitu loh fotografernya maksudnya. Contohnya banyak dapat iklan media massa. Ya, commercial advertising fotografi itu kayak ya fotografer gitu, foto-foto iklan buat editing gitu, fotografer. Ya, sejenis seperti itu sih intinya commercial advertising fotografi intinya. Toys fotografi. Oh iya, toys fotografi, fun fact ya. Toys fotografi ini kan kayak aku baru tahu aja sih teman-teman soalnya. Nah, jadi kan satu lagi nih, genre fotografi yang belum umum di Indonesia adalah fotografi mainan. Dalam genre ini, mainan umumnya action figure atau kayak apa ya, koleksi gitu mungkin, ditata sedemikian rupa dalam sebuah diorama, kemudian foto kayak ditata dalam sebuah konsep yang unik gitu, kemudian difoto. Hasil foto ini dapat diedit secara digital untuk menambahkan efek-efek yang diinginkan. Jadi macam gitu intinya, fotonya itu kayak kaitannya mainan gitu. Kayak contohnya ini. Terus kan mainan apa ya, action figure mainan tuh kayak Barbie, terus action figure anime-anime gitu, touch fotografi kan termasuk itu. Dan juga selain bisa diedit secara digital untuk menambahkan efek-efek yang diinginkan, hasilnya foto mainan ini terlihat hidup. Jadi kayak misalkan touch fotografi mainan ini tuh kayak asli gitu loh intinya. Salah satu tokoh touch fotografi di Indonesia adalah Seno Haryo yang mendapat rekor muri sebagai pemrakasa pameran foto mainan pertama di Indonesia dengan pameran foto Star Wars-nya. Seno sendiri merupakan lulusan dari program animasi IDS. Wah, berarti mengharumkan Indonesia nih Seno Haryo. Tokoh toys fotografi. Ya, intinya toys fotografi itu foto mainan yang biasanya banyak kan action figure gitu, untuk keperluan mungkin keperluan publik dan pribadi bisa jadi kan ya.
dan juga nambahkan efek-efek biar kelihatan aslinya, padahal itu cuma mainan. Food fotografi. Kalau food fotografi mah ya nggak usah aku jelasin, kalian pasti tahu. Tahu aja sih, cuman mungkin ada yang belum paham sih maksudnya. Jadi di sini aku jelasin aja sih. Hehe, canda teman-teman. Oke, food fotografi dalam pengertian sederhana adalah teknik memotret makanan menjadi lebih menggoda, biar kelihatan lezat gitu loh. Dalam industri kuliner, seperti produsen makanan, rumah produksi, periklanan, hotel, kafe, dan lainnya, fotografi makanan mutlak dibutuhkan. Ya, karena kan untuk apa ya? Untuk mempromosikan kan dibutuhkan fotografer untuk mempromosikan makanannya itu kayak gini. Jadi kelihatannya lezat dan ditata dengan seindah mungkin. Dan juga untuk komposisinya itu Golden Triangle adalah komposisi yang cocok untuk food fotografi. Nanti Golden Triangle aku jelaskan lagi ya teman-teman. Nanti aku jelaskan, intinya aku jelaskan lah food apa ya yang Golden Triangle yang ada kaitannya dengan food fotografi. Karena itu pelaku food fotografi semakin dicari karena biasanya digunakan untuk membuat kemasan suatu produk atau iklan. Jadi kayak apa ya, fotografer itu semakin dicari gitu loh, yang khusus mutu-mutu makanan gitu buat membuat kemasan produk atau iklan. Hanya saja dibutuhkan keterampilan dan peralatan yang berkualitas, baik untuk menangkap esensi dan makanan yang dijadikan sebagai objek foto. Jadi gak asal foto aja loh ya, harus ditata serapi mungkin, seenak mungkin, sebagus mungkin biar kelihatan apa ya, biar kelihatan food apa makanan, mengiklankan sebuah makanan itu kayak biar kelihatan laku, menarik dan unik dan punya ciri khas sendiri. Food fotografinya intinya seperti itu. Kayak gini konsepnya kan, jadi kelihatan apa ya, kelihatan bagus dan kelihatan cerah, jadi orang kayak mau gitu sih food fotografi intinya.